Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rizky dengan NIM 102200039 dari Prodi Hukum Pidana Islam 2A dengan mata kuliah Ushul Fiqh. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh Ibu. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petua, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Contoh fatwa di Indonesia, Ketua MUI Kiai Haji Yusnar Yusuf mengatakan siapapun boleh mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI tanpa ada sanksi atau ancaman hukuman. Ia juga mengatakan tidak boleh ada yang memaksakan orang lain untuk ikut atau tidak fatwa MUI. Ushul Fiqh mendefinisikan taklid. Taklid ialah penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Menurut istilah taklid adalah mengikuti perkataan yang tidak ada hujahnya atau tidak ada mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan itu. Ketika seseorang mengikuti orang lain tanpa ada yang jelas, baik dalam hal ibadah maupun hal adat istiadat, baik yang masih diikuti masih hidup maupun nenek moyang, hal seperti itulah yang disebut dengan taklid buta. Contoh taklid ialah seperti orang kafir, di mana-mana mereka menjalankan ibadah mereka sehari-hari berdasarkan taklid buta dan mengikuti perbuatan nenek moyang mereka yang tidak mempunyai dalil dan argumen sama sekali. Menurut istilah ijtihad, selanjutnya menurut istilah ijtihad adalah mengikuti pendapat seseorang, baik ulama atau yang lainnya dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Selanjutnya ijtihad. Menurut istilah ijtihad adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama ataupun yang lainnya dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Menurut ulama usul, ijtihad adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ialah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Definisi lainnya ijtihad ialah menerima pendapat seseorang, sedangkan yang menerima itu mengetahui dari mana asal pendapat ijtihad itu. Ditetapkan berdasarkan hujah atau nas. Ijtihad adalah lawan taklid. Contoh ijtihad yaitu seorang wanita yang menikahkan dirinya tanpa adanya wali, maka pernikahan itu pun tidak sah. Yang terakhir, talfiq. Talfiq ialah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab. Contoh talfiq, nikah tanpa wali dan saksi
ialah sah asal ada iklan atau pengumuman. Menurut mazhab Hanafi sah nikah tanpa wali, sedangkan menurut mazhab Maliki sah akad tanpa saksi. Contohnya, seorang mentalak 3 terhadap istrinya, kemudian mantan istrinya menikah dengan anak laki-laki berusia 10 tahun untuk tujuan tahlil, atau menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dalam hal ini suami kedua bertaklid kepada mazhab Asy-Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu. Kemudian ia menggauli wanita tersebut dan lalu menceraikannya dengan bertaklid kepada mazhab Imam Ahmad yang mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa melalui masa iddah, sehingga suami yang pertama boleh menikahinya kembali. Dan apakah harus berpegang kepada satu mazhab saja? Jawabannya tentu tidak, karena tidak ditemukan satu dalil pun yang mewajibkan berpegang kepada satu pendapat saja dari pendapat yang lain. Bahkan sahabat Rasulullah SAW dahulu pun tidak pernah memerintahkan untuk merujuk kepada salah satu dari sahabat bila ia mendapatkan masalah agama. Jadi tidak ada istilah berpindah mazhab ataupun berganti-ganti mazhab. Namun sebagai muktalib, ada adab yang harus diperhatikan dalam bermazhab. Seseorang tidak boleh mengambil atau mengumpulkan yang mudah-mudah saja dari setiap mazhab. Sifat tablik ini tercela karena menggampang-gampangkan agama. Sebagai contoh, pandangan mazhab Maliki membolehkan nikah tanpa wali. Pandangan mazhab Hanafi membolehkan nikah tanpa saksi. Nikah tanpa wali dan tanpa saksi tentu menjadi suatu perkara yang namun kesimpulannya, bagi mereka yang masih pemula dan awam dalam hukum Islam, disarankan untuk mengkaji satu mazhab saja. Bagi yang mengkaji fikih selanjutnya tentang pendapat ulama mengenai taufik. Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai taufik. Sebagian ada yang melarang dan ada yang membolehkan taufik. Ada yang membolehkan taufik secara bersyarat dan ada yang tidak bersyarat. Contoh taufik yang diperbolehkan yaitu mengenai undang-undang wasiat, undang-undang wakaf dan undang-undang keluarga, di mana bertaufik seperti ini sangat membantu sesuai situasi keadaan sosial dan lebih sesuatu dengan jiwa berupa terrealisasinya kemaslahatan manusia.